Dengan komitmen ini maka kita melihat kembali alangkah berharganya pernikahan yang sudah kita lalui sekian tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Teman-teman semuanya, ada hal yang menarik dari kondisi sekarang yang kita hadapi, di mana kita sekarang sedang secara mendunia ya, sedang menghadapi wabah COVID-19. Ternyata peristiwa ini berpengaruh terhadap stabilitas keluarga. Tadi saya baca di surat kabar di Cina ini angka perceraian meningkat dengan adanya lockdown gitu ya, dengan adanya karantina di rumah-rumah, dengan sekarang kebijakan di hampir di semua negara, semua berada di rumah, bekerja dari rumah, semuanya berkumpul di rumah. Nah, ternyata ini berefek terhadap keharmonisan keluarga gitu ya. Padahal di awal kita berpikir bahwa dengan adanya waktu yang bersama yang semakin banyak, semakin intens pertemuan, itu akan semakin merekatkan hubungan suami istri. Tetapi fenomena yang ada justru sebaliknya. Angka perceraian di Cina melonjak tinggi gitu ya. Dan di Indonesia sendiri, di beberapa tempat, di beberapa daerah, dari catatan KUA ya, ada memang peningkatan angka perceraian gitu. Nah, ini sangat menarik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, saya baca-baca dari beberapa sumber, memang hal ini di luar dugaan semua gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Faktor pertama penyebabnya adalah karena ketika semuanya berkumpul terus di rumah gitu ya, ternyata ada pasangan-pasangan yang tidak siap ya, yang biasanya mungkin dalam sehari hanya berjumpa hanya beberapa jam saja, ketika bangun tidur, kemudian ketika malam mau menjelang tidur hanya beberapa jam saja. Ternyata ini mereka istilahnya apa ya, agak shock gitu. Sekarang 24 jam berkutat di rumah bareng-bareng, dari tidur, makan, beraktivitas semuanya bareng-bareng di rumah selama 24 jam. Ternyata itu menimbulkan kejenuhan gitu ya, menimbulkan kejenuhan, kemudian akhirnya menimbulkan kebosanan, dan kemudian menjadi bibit konflik antara suami dan istri. Dan penyebab lainnya adalah tekanan emosi ya. Jadi dengan adanya kita kumpul terus di rumah, dengan mungkin beban pekerjaan, kemudian juga beban ekonomi yang semakin meningkat, ini ternyata meningkatkan beban pikiran yang kemudian emosinya jadi labil, jadi mudah untuk terpancing pertengkaran gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah timbulnya masalah ekonomi. Nah, dengan adanya wabah ini, di mana gerak-gerik kita sekarang dibatasi, aktivitas kita dibatasi ya, lebih banyak di rumah, ada sektor-sektor ekonomi yang sangat terpengaruh, apalagi yang mengalami PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Kemudian mungkin yang bisnis juga terhambat gitu ya, banyak resto-resto yang tutup. Nah, ini berimbas pada ekonomi keluarga, sehingga menimbulkan konflik lagi, dan akhirnya ini mendorong munculnya perceraian gitu ya. Jadi 3 hal ini bisa menyebabkan timbulnya perceraian di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya? Tentunya dari hal ini kita harus mengambil pelajaran, kita jangan sampai mengalami hal tersebut. Bahwa pernikahan ini sangat berharga dalam hidup kita gitu ya. Kita sudah terikat perjanjian, bukan hanya dengan suami kita, dengan pasangan kita, tetapi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk termasuk perjanjian besar gitu ya. Jadi tidak semudah itu kita mengakhiri. Dan pernikahan ini tentunya harus kita perjuangkan. Ada yang mengatakan bahwa membangun rumah tangga itu mudah, tetapi yang sulit itu adalah mempertahankan rumah
berjalan gitu ya. Dan ini tentunya sangat dipengaruhi bagaimana kedua pasangan ini bisa tetap harmonis. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya di tengah wabah ini yang belum ketahuan ya kapan berakhirnya, yang mudah-mudahan segera berakhir gitu ya. Allah segera mengangkat ujian ini. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa mempertahankan rumah tangga? Yang pertama adalah kembali menguatkan komitmen berumah tangga. Mungkin kita dulu pernah membuat sebelum menikah kita berkomitmen bersama dengan pasangan. Nah, ini kita baca lagi, ini kita ingat lagi, apa sih komitmen kita menikah, untuk apa, ya kan? Komitmen kita menikah ini diantaranya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka yang kita cari adalah ridho Allah, ya. Yang kita cari adalah keberkahan dari Allah. Tentunya ini menjadi motivasi kita yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga ini, ya. Kemudian dengan komitmen ini maka kita melihat kembali alangkah berharganya pernikahan yang sudah kita lalui sekian tahun. Ya, mudah-mudahan kita selalu bersama dengan pasangan kita hingga ke surganya Allah gitu ya. Kemudian dengan harapan dengan komitmen ini kita punya motivasi yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga ini. Nah, kalau kita sudah punya motivasi yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga, badai sebesar apapun itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita punya motivasi yang kuat. Termasuk badai ekonomi, termasuk mungkin kita menyaksikan pasangan kita itu kok seperti ini sih, mungkin keburukannya itu nampak sekali gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya komitmen yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga ini, kemudian kita tahu komitmen kita tujuannya menikah apa, maka itu semua tidak ada artinya. Jadi itu tidak akan menjadi masalah kalau kita sudah punya komitmen yang kuat, yang benar tentang pernikahan ini. Maka kembali kuatkan lagi komitmen itu, bahwa kita mencari pernikahan ini bukan hanya untuk status dan lain sebagainya, tapi pernikahan ini adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, masing-masing pasangan harus berusaha untuk merilis emosi, ya, dengan tekanan-tekanan yang sekarang kita hadapi, yang sangat luar biasa ini, juga mungkin ditambah ketakutan kita terpapar oleh virus dan lain sebagainya, maka perlu ada rilis emosi sama-sama kedua pasangan ini. Kita diri kita itu punya kemampuan untuk menerima menumpuk emosi, sampah emosi, ya. Menumpuk itu ada batasnya gitu ya, dan akan meledak ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk menampung itu semua. Maka kita harus merilis. Bagaimana caranya? Sudah pernah saya sampaikan. Caranya setiap bangun tidur kita melakukan nafas sadar, kita narik nafas panjang, kemudian kita bayangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita berterima kasih kepada Allah, kemudian kita hembuskan nafas perlahan-lahan ya, lewat mulut sambil mengucapkan alhamdulillah. Terus seperti itu sampai kita tenang, ya. Terus lakukan itu sehingga sampah-sampah emosi yang ada dalam diri kita itu keluar gitu ya, sehingga kuat lagi menghadapi tekanan sebesar apapun gitu. Kemudian yang ketiga, kita dengan pasangan ini istilahnya bukan manusia yang sempurna. Jadi kalau kita menikah dengan manusia, maka sepaket, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di tengah menghadapi kondisi sekarang ini di mana kita 24 jam ya bersama-sama terus gitu ya, maka kita harus lebih fokus pada kelebihan yang ada pada diri pasangan kita. Kalau kita korek terus kekurangannya, itu akan nampak semua dan akan hilanglah kebaikannya. Tetapi kita fokuskan pada kebaikan-kebaikannya. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, kita kembali bahwa dia punya banyak kebaikan, dan mungkin kebaikannya ini lebih banyak dibandingkan keburukannya gitu ya. Nah, kemudian yang utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta bahwa kita ini hanya mengikuti skenario-nya Allah, dan kita minta yang terbaik dari Allah. Allah yang sudah menyatukan kita dengan pasangan, maka kita minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah untuk tetap menyatukan kita dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dan mudah-mudahan
Dengan begitu rumah tangga kita semakin tenang. Dan kemudian yang berikutnya adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang penting, yaitu membuat istilahnya cinta segitiga. Nah, cinta segitiga ini bukan berarti dengan ada orang lain ya di antara kita, bukan. Tetapi dengan menghadirkan cinta Allah dalam ikatan cinta kita dengan pasangan. Jadi proyeksi kita itu kepada Allah ya. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang mencondongkan hati kita, maka kita minta kepada Allah untuk merekatkan hati kita, melekatkan hati kita dengan pasangan kita, sehingga kita bisa selamat sampai bahtera ini, selamat sampai ke tujuan gitu ya. Ini kita bentuk cinta segitiga, kita, pasangan kita, dan Allah. Maka perbaikilah interaksi dengan Allah. Dengan kesempatan sekarang ya, beribadah juga di rumah, maka ini kesempatan bersama pasangan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebenarnya kesempatan emas gitu ya. Bisa suami bisa menjadi imam, istrinya bisa mendapatkan tausiah dari suami, tadarusan bareng, zikir bareng, subhanallah. Itu sebenarnya sangat indah ya. Dan kita harus berpikir bahwa mungkin kondisi kita saat ini tidak baik, tetapi bisa jadi di luar sana banyak yang tidak lebih baik dari kita. Jadi kita bersyukur saja dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah tetap melindungi kita, dan semoga rumah tangga kita, keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.